Gunung lebih dari sekedar batu dan tanah. Ia adalah tantangan. Ia mengundang kita untuk melangkah lebih jauh, merangkul ketidakpastian dan merasakan kebebasan yang tak terhingga. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap napas adalah keberanian. Ia menuntun kita ke sebuah tempat pemandangan biasa menjadi luar biasa, dan pengalaman biasa menjadi kenangan abadi. Ingat, bukan hanya untuk mencapai puncak, tetapi juga untuk menemukan diri kita di tengah perjalanannya. Oke guys, hari ini kita packaging yang temanya itu zero waste ya. Jadi kita bebas sampah dan cinta alam tentunya. Seperti ini bentuk packaging yang harus dilakukan ketika kalian mendaki ke Rinjani. Entah itu dari selatan, utara, Sembalun dan sebagainya. Pokoknya kalian harus bebas dari sampah. Dan ini adalah sampah-sampah kita yang kita pisah ya, atau kita potensi sampah keluarkan, atau potensi sampah yang akan menumpuk di atas. Coba kalian bayangkan jika kalian bawa ini semuanya di sana, apa tidak akan merusak alam kita lagi? Wow. Pokoknya buat kalian para pecinta alam yang memang benar-benar mencintai alam Indonesia, stop sampah dan stop nyampah. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita mau berangkat ke Rinjani Jalur Selatan. Jangan lupa ikuti perjalanan kami bersama Pokok Nanjam. Dan setelah kita packing dan kita masukkan ke dalam mobil, maka kami melanjutkan perjalanan berikutnya. Kata-kata nggak bisa berkata-kata lagi mual. Sambil kita menikmati perjalanan, kita juga disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Dan cuaca hari ini kurang bersahabat. Akhirnya kami melewati sebuah gunung yang begitu indah dan hutan-hutan yang sangat-sangat dingin. Kita di sini sekarang kita berada di Aipel dan lanjut untuk menuju ke mana? Banknya gas ke Pokok Nanjam. Kita sudah kurang lebih nanti 17 menit lagi sampai di gerbang pendakian. Tapi sebelum itu kita cari buat sarapan dulu. Coba lihat sini. Setelah kita melewati jalan yang begitu panjang, akhirnya yang ditunggu-tunggu kita nyampe di gerbang Timbanuh. Oh ya teman-teman, perlu diingat, kami berangkat dari rumah jam 5 lewat 10 menit dan sampai di gerbang Timbanuh itu sekitar jam 7 lewat 25 menit. Dan kita pun mulai packing sambil menunggu petugas yang belum datang. Sebelum kita berangkat, kita ada pemeriksaan barang-barang apa yang akan dibawa dalam sistem zero waste, yaitu tanpa sampah. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya petugas dari TNGR mulai datang dan mulai melakukan pengecekan barang-barang yang kita bawa. Setelah itu, lanjutlah kita registrasi dan mengenai pertanyaan tentang jalur dan sebagainya. Dari jarak di sini sampai puncak, pos-pos ada berapa dan sebagainya.
kemudi nih paman, kompor ini. Ke Timbeno dengan tujuan puncak Tembesi. Tembesi. Rencana 2 hari 1 malam. Jumlah anggota total berarti 7 dengan pendamping lokal dengan Bapak Padepa. Jadi selama perjalanan usahakan kita bersama-sama ya. Ya, tidak ada yang Sama-sama saling aja. depan. Alhamdulillah kita sudah tadi melakukan cek untuk naik dan sekarang kita mau start berangkat. Ikuti perjalanan kami bersama Pokok Nanjak. Hore hore. Hari ini, ayo Bang Alom, kita mau kemana? Bang Ipan mau kemana? Kita mau naik Rinjani kan. Ayo. Boleh pakai. Setelah melakukan registrasi dan beberapa hal demikian, maka kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1 dengan jarak tempuh 3 kilo. Di sini kita bisa menyaksikan bahwa jalur yang kita lewati pertama kali itu adalah jalur petani atau pekebun ya. Karena di sini banyak kita lihat rumput-rumput yang sengaja ditanam dan masih banyak pohon-pohon yang memang produktif, yang memang sengaja ditanam oleh para petani. Setelah beberapa saat perjalanan, kita pun menemukan sungai pertama yang lumayan atau cukup deras, dan ini diwajibkan bagi teman-teman harus berhati-hati karena di sini di samping sungai deras dan juga jalurnya agak licin. Setelah melewati sungai pertama, kita disuguhkan langsung dengan pemandangan alam, full dengan hutan yang begitu asri dan begitu hijau, yang akan membuat kalian terasa teduh dan tidak mudah capek di selama perjalanan. Dari sini kita bisa melihat juga bahwa pohon-pohon yang begitu rindang, tanaman-tanaman begitu hijau, akar-akar yang begitu kokoh menancap ke dalam tanah, yang membuat kita begitu sangat tidak melelahkan ketika melewati jalur ini. Dan akhirnya kita pun sampai di pos 1 atau yang disebut dengan pos 1 Bukit Tongtong. Oke guys, kembali lagi bersama kami. Sekarang kita udah sampai di pos 1 Bukit Tongtong. Perjalanan 1 jam dari resort sampai ke pos 1 cuma 1 jam, menempuh 3,5 kilo. Pokoknya semangat, tetap pantau terus sampai kita ke puncak Trembesi. Setelah beberapa saat kita istirahat, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah kita menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya kita dilanda dengan hujan yang cukup deras. Kita berada di pos 2. Dari pos 1 sampai ke pos 2 itu 2 jam ya, 2 jam setengah menempuh jarak berapa? 3,5 kilo dari pos 1 ke pos 2. Untuk pos 3 nanti kita lihat. Untuk cuacanya gimana Bang? Untuk cuacanya ini berkabut-kabut manja alias hujan dari bawah. Hujan. Makanya kita sket-sket kayak gitu untuk anunya itu. Oke. Setelah beberapa saat sampailah kami di pos 2, dan ini masih situasi masih hujan, dan kita pun harus melanjutkan lagi perjalanan ke pos berikutnya. Oke guys, sekarang kita berada di pos 3 atau pos Momot Nyamin. Di sini ada mata air di sebelah sana, dan tadi kita tidak sempat memvideokan perjalanan kita karena kita Hujan diguyur badai. hujan yang sangat deras.
yang mengakibatkan alam terput. Istirahat beberapa saat di pos 3 atau di pos Muhammad Yamin, akhirnya kami melanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke tempat atau lokasi perkemahan atau tempat kami membangun tenda. Di sini kalian bisa melihat hamparan sapana yang begitu luas dan perbukitan yang begitu. Bang, lagi ngapain itu? Makan. Lagi makan. Kayaknya cuaca dingin sekali. Gimana dinginnya kayak gimana? Dingin bercampur dengan kabut yang selalu menyelimuti setiap perjalanan kami tidak akan membuat kami goyah untuk menempuh suatu puncak yang abadi. Setelah segalanya beres, akhirnya kami mendirikan tenda dan pas sekali waktu itu langsung masuk pukul 6 atau maghrib, dan itu membuat kami harus masak dan sebagainya dan tetap istirahat. Assalamualaikum. Jadi pagi ini sekitar jam 4.37 kita akan berangkat dari tempat camp untuk menuju puncak Tembesi. Semoga cuaca hari ini mendukung. Ikuti terus perjalanan kami bersama Pokok Nanja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba berjalan pelan-pelan aja menuju ke puncak Tembesi. Kondisi aman semua? Aman. Ya. Kalau ada keluhan selama di perjalanan sampaikan aja. Sudah pelan-pelan. Jom, depan doa dulu. Sebelum kita Selama perjalanan kami, kita disuguhkan dengan sunrise. Bulan purnama pun ikut ambil andil ketika kita melakukan perjalanan di pagi hari. Bah, pokoknya. Yang mana gede? Lagu. Guys, semangat. Semangat pagi. Pagi. Dinginnya banget ya Allah. Kita lagi di mana nih Bang Alom? Kita lagi di pertengahan mau puncak apa namanya? Tembesi. Tembesi. Cuman cuaca dingin banget makanya kita harus pakai jaket tebal. Iya. Target Center depan. Center kian Pak. belum. Kena. Jalan. Wow. Tungguin Jani. kita ini sih Papandayan. Kagum dan takjub, Liulai. satu kata yang menggambarkan isi hati kami ketika selama perjalanan yang menuju ke puncak Aman, bagus. Tembesi. Bagus. Hamparan Tahu gelap ya, Yar? lautan awan Cuman ada- diselimuti dengan sunrise yang menawan. Kami dan tim Buat nasiap beberapa teh. saat perjalanan akhirnya memutuskan istirahat sambil berfoto-foto dan bikin video atau konten di savana yang mirip sekali dengan Merbabu. Sekarang kita lagi di pertengahan menuju puncak Tembesi. Sekitar satu jaman lah
baru nyampe puncak. Tetap semangat. Widih, Pan. Cakep. Widih. Ya. Murah. Hendak tadi. Wah. Sampai ya di lautan awan. Wah, Iya. Dari jalur ini kita bisa melihat kokohnya Gunung Sangkaryang dengan piu hamparan bunga Edelweiss dan savana yang hijau. Hai. Kan ini terlalu capek tadi, kita nge-push dari bawah karena kejar target. Tinggal 5 menit kita baru sampai puncak. Sekarang jam 6 lewat 30. Gas. Tokol. Good. Oh, sampai. Alhamdulillah. Bentar ya. Umroh. Alhamdulillah. Tuntas. Dan bersih. Thank you. Pan. Hai, alhamdulillah akhirnya kami semua sudah sampai di puncak Tembesi. Kita tinggal sekarang, kita tinggal menunggu awan. Semoga bisa segera pergi dari belakang kami ini biar danaunya kelihatan. Selamat semuanya. Pada heboh. Wah,
pernah bilang Macet. Setelah menunggu cukup lama dan awan pun tidak mau pergi, akhirnya kami memutuskan untuk turun. Sesampainya di tenda, akhirnya kita memutuskan untuk memasak untuk sarapan. Setelah itu kita memasak sarapan yang di sini ada menunya, itu ada telur dadar atau omelet dan juga nasi goreng. Beserta juga jangan lupa pasti ada beberok, ada tempe mendoan, ada sayur, sop juga tentunya. Pokoknya sangat seru. Cut. Oke. Agak atasan. Sep. Lagi buat apa ini, Sep? Ini lagi buat anak. Astaga. Anak-anak Untuk anak. Are-are anak. Wah, kalau mau harus biasa. Dan ini adalah salah satu bobrok terenak di ketinggian 2000 lebih. Setelah bikin omelet, kita pun bikin nasi goreng yang begitu spesial, soalnya ini nasi gorengnya berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Berapa piring untuk porsi kita berapa gitu. Ya. 7 Video nak. gede, bro, tak kejap. Kenapa bang? Ngasakan. Nagarut saya.